Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat kelas, membuat topik, dan membuat kelompok. Dan kelompok itu sendiri dibatasi percakapannya oleh peserta. Baik, kita akan mulai dengan membuka Google Chrome. Ikuti langkah-langkahnya ya. Ya, kita ketik di sini di pencarian Teams. Ini sudah ada, ya. Di sini saya ulang. Teams Microsoft.com. Ya, ini sudah ada. Kita klik. Ya, sementara masih login. Oke, sudah selesai. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, baik. Kita akan membuat kelas ya. Kita klik di Teams. Oke, kalau kita sudah klik di Teams, di sini ada dua, ada create a team, ada join a team. Jadi kalau join dengan menggunakan kode, apabila sudah membuat kelas lalu mendapatkan kodenya. Karena di sini kita mau membuat kelas, maka itu kita mulai ya, baru memulai. Jadi klik create team. Oke, di sini ada tampilan, ada kelas, ada professional learning (PLC), ada staff, ada other ya. Di sini kelas, kita membuat kelas ya. Jadi kita pilih ini. Ini untuk seperti KKG, ini untuk staff ya, atau untuk sekolah-sekolah kita ya. Dan ini untuk yang lainnya kayak klub ya, ada aktivitas kelompok-kelompok aktivitas lainnya. Jadi karena kita mau membuat kelas, kita klik. Oke, di sini sekarang kita mau berikan nama ya. Kita pakai kelas 4 misalnya. Kelas 4 SD atau kelas 4 SD saja. Oke, kita langsung next. Ya, di sini nanti kita akan input anak-anak ya. Nanti terakhir kita akan input, kita skip dulu. Oke. Ya, kita sudah membuat kelas. Di sini nanti tampilannya seperti ini. Welcome to kelas 4 SD. Nanti kalau teman-teman lain disesuaikan. Kalau kelas 6 ya kelas 6, atau kelas bidang studi ya. Tergantung teman-teman saja. Oke. Sekarang kita akan mengganti icon dulu. Klik di icon ini yang merah ya. Di sini kita boleh mengambil atau mengupload gambar yang sudah tersedia di sini templatenya, atau kita mau menginput melalui gambar yang ada. Jadi boleh ya, boleh saja kita mau menginput yang mana, silakan. Kalau kita mau mengambil dari data atau dari laptop kita pakai klik upload. Apabila tidak, berarti kita pakai menggunakan gambar yang ada saja. Di sini saya akan coba untuk mengupload gambar yang ada di data saya. Ini terkendala dengan jaringan ya.
ini sudah. Jadi kita boleh menguploadnya ya. Terserah saja teman-teman mau ambil foto yang sudah kita siapkan atau juga boleh mengambil dari bawaan yang ada di Microsoft. Di sini saya coba menggunakan foto ya. Jadi bebas ya. Silakan memilih saja. Ya, kita menggunakan foto apa ya? Ini aja, foto anak-anak lagi belajar. Oke, open. Ya. Oke, kalau sudah kita memilih foto, update. Ya, nanti nampak seperti ini ya. Oke. Ini kita sudah masuk di dalam kelas ya, kita sudah kelas kita. Sekarang kita masuk dengan membuat topik. Nah, membuat topik. Jadi kalau untuk SD bisa kita gunakan pakai tema ya atau subtema ya. Karena di SD itu tematik. Kalau mau taruh apa? Grup atau mau taruh, silakan saja ya, bab-bab seperti itu. Kalau di mata pelajaran itu kan pakai bab, boleh silakan. Jadi tergantung teman-teman mengajarnya. Oke, ini kalau general ini semuanya anak-anak sudah bisa berdiskusi di sini secara umum ya, general. Sekarang kita akan membuat topik dengan cara klik tanda 3. Kita mau membuat channel, add channel atau kelola ya kalau pakai bahasa Indonesia, tambah kelola. Oke. Kalau sudah, kita mengetik namanya, kita taruh namanya apa? Misalnya oke, kita ketik di sini misalnya kita taruh tema lah, tema 1 ya, kita add ya. Ya, maka sudah ada ya tema 1. Ini di sini kita membuat topik ya atau membuat kanal. Nah, di tema 1 di sini juga ini khusus untuk pembelajaran pada tema 1 gitu. Nanti kita bisa berdiskusi dengan anak-anak melalui tema 1 di sini. Oke, yang kita tambah lagi di sini, kita klik tanda 3 atau klik kanan, klik di titik 3 ya. Kita menambahkan lagi add channel ya. Untuk kelanjutannya tema 2 dan seterusnya ya, tema 3, tema 4, tema 5 ya, seperti itu. Oke, kita sudah membuat di sini, membuat 2 tema dulu ya. Nanti masing-masing tema kita bisa diskusinya di dalam Oke, kita sudah punya 2 tema. Sekarang kita akan membentuk atau membuat kelompok ya. Klik di sini lagi ya, di general, masuk di add channel atau kelola ya, tambah atau kelola akun atau kelola tambah kelola. Sekarang kita mau buat kelompok, taruh di sini, ketik kelompok 1 ya. Oke, kita sudah mendapat kelompok 1 ya di sini. Oke, sebentar. Oke, baik, di sini kita sudah membuat kelompok ya. Nah, kelompok ini khusus nanti anak-anak pada kelompok 1 berdiskusi.
Oke, untuk bikin kelompok yang kedua, kita tambahkan saja add channel. Sini kita buat kelompok 2 ya. Dan teman-teman perhatikan untuk privasi ya, kita menggunakan privat atau pribadi ya. Di sini kita langsung next. Karena pribadi, karena kelompok ya, masing-masing kelompok. Nah, nanti kita pilih studentnya di sini, kita masukkan nama yang berbeda dengan kelompok yang lain ya. Oke, kita masukkan ini nama. Nanti ada beberapa nama ya, kita masukkan saja lalu skip ya. Apabila belum terinput nama-nama siswa, nanti kita bisa input masing-masing ya, masukkan di kelompoknya masing-masing ya. Jadi ini ada kelompok 1 ya, di sini diskusinya khusus untuk kelompok 1 ya. Jadi kelompok 2 juga sendiri, atau bisa juga membagi beberapa kelompok ya, kelompok 3 maupun kelompok 4. Oke. Yang di sini general ini untuk umum, jadi semua siswa bisa berdiskusi di sini ya. Untuk kelompok 1, untuk tema 1 nanti pembahasan tema 1 semuanya secara keseluruhan ada di sini ya. Tema 1, setelah itu masuk dengan tema 2. Nanti selanjutnya ada lagi tema 3, tema 4 dan tema 5. Ya, ini yang dinamakan kanal ya, atau topik. Nah, ini sedangkan ini kelompok masing-masing dengan siswanya yang berbeda ya. Kita masukkan kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh kalau kita mau tambahkan lagi kelompok 3, kelompok 4 ya, terserah saja. Oke. Sekarang kita mau membatasi siswa dalam berdiskusi ataupun memberikan postingan-postingan ya. Nah, ini kita buka di tema 1. Nah, tema 1 ini kita mau membatasi ya, agar di percakapan hanya satu percakapan saja ya. Jadi nanti saya akan rubah di sini ya. Oke, baik, kita mau membatasi postingan-postingan dari siswa. Kita klik tema 1 ya, kita mulai memanage channel atau kelola saluran ya. Sudah terlihat di sini ada permission, ini izin ya, permission izin. Kita aktifkan channel moderation on, kita aktifkan ya, biarkan ini diklik ya. Nanti di sini hanya owner saja yang bisa memberikan chat atau chatting ya. Nanti di sini kalau mau tambahkan bisa saja klik di sini ya, kalau tidak nanti pemilik akun saja atau guru tersebut sendiri. Oke, kita sudah mengaturnya. Ya, untuk yang kedua ya, kita sudah oke ya mengatur. Sekarang kita pilih yang kedua atau tema 2 yang kita akan menguncinya. Jadi kita membatasi postingan-postingan dari siswa. Kita mulai memanage channel atau mengelola permission sama kayak tadi, kita on. Oke, baik, sama ya seperti tadi. Oke, sekarang kelas kelompok ini sudah kita kunci ya, di tema, di pembelajaran ya, kita sudah kunci. Oke, saya berikan contoh anak-anak kita akan membahas tentang materi gaya. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu gaya?
Oke, enter. Oke. Jadi di sini nanti di bentar, masih loading. Ya. Topik 1 silakan dibahas tentang gaya. Nanti anak-anak hanya mengetiknya di sini, hanya balas pesan di satu chattingan ini. Oh iya Ibu. Ya, seperti itu. Nanti balas pesannya seperti ini, jadi dibatasi ya. Jadi anak-anak tidak memposting sendiri, hanya guru saja ya. Lalu dibalasnya dalam satu ini. Anak-anak bisa membalasnya lewat satu pesan ini. Jadi dia topiknya tidak ke mana-mana. Misalnya topik 1 silakan dibahas tentang gaya. Oh ya Ibu, apa itu gaya? Misalnya, apa itu gaya? Nah, nanti anak-anak menjawab di sini. Gaya adalah apa ya? Seperti itu. Nanti anak-anak jadi di sini hanya satu postingan atau satu chatting ya, karena nanti tidak ada tambahan-tambahan dari anak-anak yang postingan atau chattingan yang lainnya. Jadi membahas di sini karena di sini bisa diciutkan, jadi dia tidak terlalu ramai ya. Jadi bisa diciutkan, bisa ya, bisa di ini. Di sini ada bisa diciutkan, kita bisa lihat juga di sini ada tanda arah panah ya, bisa dibuka dan bisa diciutkan. Oke. Jadi di sini tidak ada banyak postingan. Nanti kalau misalnya tentang gaya sudah selesai, di sini juga guru bisa menambah lagi. Jadi siswa hanya menjawab postingan dari guru tersebut ya. Oke. Di sini bisa tentang misalnya topik tentang keberagaman, misalnya topik tentang keberagaman ya. Topik tentang keberagaman. Nanti di sini bisa ditanyakan apakah anak-anak sudah paham, apakah anak-anak sudah paham ya. Jadi di sini hanya membahas tentang ya, di sini hanya membahas tentang keberagaman. Jadi anak-anak nanti di sini bisa reply, bisa membalas ya. Jadi dia tidak bisa di sini ya, tidak bisa membuat postingan yang baru di sini, tetapi dia hanya membalas dari guru yang memberikan chatting tadi ya. Jadi dia nanti balas pesannya lewat sini. Oke, karena kita kelasnya kita sudah kunci ya, hanya guru saja yang bisa memposting atau menchatting. Anak-anak hanya bisa mereply dari masing-masing yang tadi guru sudah memberikan chattingan. Oke, tema 2 juga begitu. Nanti dibahas tentang pembelajaran dari tema 2. Misalnya di sini bisa saja kita menambahkan pembelajaran misalnya subtema 1 ya. Subtema 1 terus pembelajaran 1. Nah, nanti kita bahasnya di sini. Ya, subtema 1 pembelajaran 1 tentang apa ya. Nanti tinggal jelaskan kepada anak-anak apakah ada kesulitan, apakah anak-anak sudah paham seperti itu. Jadi khusus ini untuk tema 2. Jadi pembelajarannya semua di tema 2 di sini dibahasnya. Jadi kita buatnya satu-satu ya. Jadi kalau tema 1 udah selesai, kita membuat lagi tambahan kanal atau topik untuk tema 2. Dan kalau tema 2 sudah selesai membahas atau diskusi di sini, berarti masuk di tema 3. Seperti itu. Dan seterusnya sampai tema 5 dalam satu semester ya. Oke, secara kelompok
Ya, ini secara kelompok. Nanti ini kelompok, diskusi kelompok. Boleh kita memberikan tugas-tugas apa yang dilakukan oleh kelompok 1 nanti. Dan ini juga kelompok 2. Silakan ya, jangan lupa tadi menyertai dengan siswa-siswa ya. Nanti ada lagi kalau misalnya mau buat kelompok 3 silakan tinggal di sini saja ya. Di add channel ya. Jadi menambahkan ya, menambahkan channel. Oke, kalau sudah semuanya seperti ini, berarti kita sudah selesai ya. Mulai dari tadi kita pertama membuat kelas, lalu membuat topik ini ya, topik-topik atau kanal, lalu membuat kelompok dan membatasi peserta untuk membuat posting atau status ya, atau chatting. Jadi seperti itu ya. Oke, baik, itu dulu dari saya. Nanti kita akan membahas tentang yang lainnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.